Oke, selamat pagi Bu Grace. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Grace? Saya sehat-sehat. Bagaimana dengan kabarnya, Coach? Wah, luar biasa, saya juga sehat. Backgroundnya juga bagus, saya lihat dari Asik. Padang ini. Ah, terima kasih. Bu Grace, lagi sibuk apa sekarang nih Bu Grace? Saat ini lagi sibuk untuk membuat penilaian pelajaran yang saya ajarkan, Coach. Membuat penilaian gitu, Bu Grace. Iya, Coach. Iya. Lagi ujian UTS sekarang ini juga. Anak-anak sudah selesai, Coach. Jadi ujiannya minggu lalu dan minggu ini sudah selesai ujiannya. Jadi mereka sudah pembelajaran seperti biasa. Kesibukan lain selain dari membuat penilaian? Kesibukan lain saya ini, Coach, buat administrasi pembelajaran, Coach, seperti silabus, RPP juga. Karena saya di sini mengajar pendidikan karakter, dia seperti PPKN, Coach. Hanya saja kami lebih fokus kepada karakter kami ambil dari nilai sekolah. Nah, silabus dan RPP-nya kami ini kami ciptakan, Coach. Jadi dari dinas seperti itu. Oh, luar biasa, keren. Iya. Semoga kesibukan demi kesibukan bisa teratasi dengan baik ya, Bu Grace ya. Amin, 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 Pak. Oke Bu Grace, sebentar lagi coaching akan kita mulai. Kita dijelaskan coaching adalah memfasilitasi klien demi tujuan, tentunya dengan langkah-langkah yang sangat konkret dengan menggunakan sumber daya yang dibutuhkan. Apa Bu Grace sudah siap untuk di coaching hari ini? Saya siap, Coach. Oke, terima kasih Bu Grace. Nah, di akhir sesi coaching nantinya keinginan apa yang hendak dicapai Bu Grace? Keinginan saya boleh di luar dari pekerjaan, Coach? Boleh, boleh. Oke, baiklah. Saya ingin memiliki waktu khusus untuk diri saya sendiri, Coach, supaya bisa membuat saya seperti tenang begitu, Coach. Terus ketika pekerjaan itu bisa fokus. Maksud saya adalah tentang kesehatan saya, Coach, seperti itu. Sebelumnya Bu Grace tidak memiliki waktu untuk memelihara kesehatan? Sekali belum, Coach, karena kesibukan dalam pekerjaan sampai saya tuh sering lupa, Coach, mengatur waktu untuk diri saya sendiri begitu. Jadi lebih fokus pada itu pekerjaan sehingga lupa untuk memperhatikan kesehatannya dengan waktu yang sangat berlebih untuk pekerjaan, begitu Coach ya? Iya, betul Coach, betul. Oke Bu Grace, menurut Bu Grace apa penyebabnya sehingga dengan waktu yang tersedia lebih minim untuk memperhatikan kesehatan Bu Grace sendiri? Mungkin karena saya tidak bisa memilah, Coach. Saya tidak bisa memilah sampai mana batasan ini, sampai mana batasan ini, sehingga di sini saya akhirnya bingung sendiri. Kok waktunya saya buat diri saya itu kok nggak ada. Jadi sering tidak punya waktu diri sendiri, dan itu membuat saya agak sakit karena saya sakit lambung, Coach. Jadi kalau terlalu banyak ini larinya tuh ke lambung, kecapean, larinya ke lambung, dan itu menyebabkan sakit jadinya. Begitu, Coach. Apakah dari sesi coaching kita yang waktunya 15 menit lebih kurang ini, apakah menurut Bu Grace bisa realistis tercapai? Amin, Coach. Amin. Bisa. Waktunya bisa terjangkau? Bisa, Coach. Oh, bisa. Luar biasa. Keren. Oke, Bu Grace. Tadi Bu Grace mengatakan bahwa akhir-akhir ini waktu banyak tersita sehingga kurang sekali memperhatikan diri untuk memperhatikan kesehatannya. Menurut Bu Grace, apa gejala yang Bu Grace lihat saat ini? Gejala yang saya lihat ya, Coach, mungkin dari pribadi saya sendiri yang tidak bisa mengutamakan hal yang lebih prioritas. Contohnya seperti RPP, begitu saya mengerjakan, terus tiba-tiba ada pekerjaan baru yang datang, saya tinggal yang RPP-nya saya kerjakan yang baru datang.
Nah, itu yang kerjaan baru yang saya dapatkan itu untuk 2 hari atau 3 hari ke depan. Nah, sedangkan RPP ini 1 hari begitu. Mungkin dari waktunya coach, saya tidak bisa memprioritaskan satu kegiatan begitu coach. Nah, dengan demikian Bu Grace, apa masalah yang terjadi ketika Bu Grace terlalu banyak untuk mengurus pekerjaan administrasi pendidikan sehingga berpengaruh kepada kesehatan Bu Grace? Gejalanya ya coach ya? Akibatnya. Oh, masalahnya. Ya. Akibatnya ya coach. Akibatnya ini ada beberapa pekerjaan yang tertunda coach, dan kadang itu buat saya blank juga karena loh ini gimana ya, idenya seperti apa ya. Nah ini buat saya tuh bingung coach. Jadi ketika saya sudah fokus ke ini, terus tiba-tiba ada yang datang lagi, fokus saya tuh terpecah. Dan akhirnya mau mengerjakan yang pertama, saya jadi bingung ini harus seperti apa. Lalu masalah berikut pada kesehatan saya coach. Jadi karena kadang itu tidak selesai di sekolah, saya bawa pulang ke rumah coach, sehingga di rumah saya mengambil waktu yang di rumah yang banyak untuk istirahat ini saya pakai untuk menyelesaikan administrasi. Seperti itu coach. Berarti hambatannya seperti apa itu Bu Grace? Terlalu banyak memperhatikan fokus pekerjaan sekolah sehingga lupa memperhatikan tugas. Apa hambatan? Hambatannya mungkin masalah waktu coach. Cara menjadwalkannya, bagaimana saya harus melistnya, mungkin seperti itu coach, di waktunya aja. Oke Bu Grace, kalau udah ketemu di gejalanya waktu adalah pengaturan waktu, manajemen waktu, kira-kira apa sih langkah yang harus Bu Grace lalui sehingga antara kesehatan dengan pekerjaan itu berimbang? Iya ya, selama ini emang saya belum pernah mengatur jadwal coach. Terima kasih coach. Ini mungkin saya bisa ini coach, mulai mengatur jadwal saya supaya bisa pekerjaan di sekolah selesai dan tidak sampai saya bawa pulang ke rumah. Dan saya utamakan yang paling prioritas coach, sesuai dengan list jadwal hari ini mengerjakan apa, besok apa, seperti itu ya coach. Oke Bu Grace, sangat menarik sekali. Bu Grace sudah menemukan beberapa langkah, saya lihat. Kira-kira bagaimana Ibu Grace memperkuat langkah demi langkah itu sehingga kesehatan penting, pekerjaan juga penting? Memperkuatnya mungkin dengan alarm handphone ya coach ya, karena kalau dengan alarm handphone kan bisa bunyi. Kalau saya itu kalau sudah di depan laptop tuh kadang jarang membaca notes begitu. Jadi kalau dengan alarm handphone, nanti di alarmnya mungkin saya akan tambahkan saatnya mengerjakan RPP, mungkin contoh kayak begitu ya coach ya, atau saatnya makan atau saatnya minum air, mungkin seperti itu coach. Berikutnya dengan alarm handphone. Berarti alarm sebagai sahabat untuk mengingat seperti itu Bu Grace ya. Betul. Oke Bu Grace, begitu alarm nanti kita manfaatkan sebagai media bantu kita, kira-kira apa hasil yang diinginkan dari bantuan tersebut? Kadang-kadang alarm kan juga hidup, tapi karena kita tidak peduli dengan alarm, kita abaikan. Seperti apa hasil yang diharapkan? Saya harap juga selain ini saya mungkin bisa menambahkan, saya baru kepikiran juga mungkin dari ini coach, dari dukungan teman-teman seperti itu, dukungan orang-orang terdekat juga bisa membantu saya ya. Dan hasil yang ingin saya dapat adalah saya ingin ketika saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya list, saya jadwalkan, saya yakin tidak akan ada pekerjaan yang tertunda, lalu kesehatan saya pasti tetap sehat. Amin. Oke, amin. Seperti mudah-mudahan bisa manajemen waktu dengan baik sehingga kesehatan dengan pekerjaan bisa selaras seperti itu. Oke Bu Grace, dengan demikian apa sumber daya yang diperlukan agar Bu Grace itu prima dalam kesehatannya sehingga pekerjaan itu tidak tertunda lagi? Oke, sumber dayanya saya baru kepikiran juga ya coach. Mungkin dengan bekerja itu kalau dari internalnya saya coach ya, menganggap bekerja itu sebagai hobi coach. Jadi tidak menjadikan beban, tapi menjadikan hobi. Jadi kalau saya menganggapnya hobi, saya bisa menikmatinya coach.
tidak membuat saya kepikiran, karena kalau sakit lambung kepikiran tuh pasti tambah tambah sakitnya. Jadi mungkin saya akan mulai menganggap pekerjaan itu adalah sebuah hobi di mana saya belajar menikmatinya, saya menjalaninya dengan sukacita, dan itu akan membuat saya damai ketika bekerja, dan saya pulang juga akan dengan hati yang senang, bahagia, begitu Coach. Oke, Bu Grace, sangat menarik sekali keterangan Bu Grace. Nah, kalau kita metaforakan nih antara hobi dengan pekerjaan itu, sehingga pekerjaan itu tidak menjadi beban, menjadi hobi. Metaforanya seperti apa? Boleh dengan hewan, boleh dengan bunga-bungaan. Oh, oke. Saya memilih kupu-kupu Coach. Alasan saya memilih kupu-kupu, iya, alasan saya memilih kupu-kupu karena yang saya lihat ini kupu-kupu kan tidak selamanya di satu bunga yang sama ya Coach. Dia mesti muter ke sini, ke sana. Dan ini saya ingin jadi kupu-kupu yang saya bisa, kan dia semangat sekali ya Coach, kupu-kupu ini. Dia bisa putar ke bunga yang ini, terus pindah lagi bunga yang satu, pindah lagi bunga yang satu. Nah, itu buat saya harus seperti kupu-kupu, dia selalu bisa bergerak cepat, dia bisa berpindah dengan semangat, begitu. Jadi yang saya ambil adalah semangatnya kupu-kupu dan banyak bunga yang didatangi, berarti saya ingin kayak pekerjaan saya itu bisa saya selesaikan semuanya, begitu Coach. Wow, jadi semangat kupu-kupu itu bisa terimplementasi kepada diri Bu Grace, seperti itu Bu Grace ya? Iya. Oke, semoga demikian. Semangat kupu-kupu dari hidup dari bunga ke bunga, melahirkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu Bu Grace? Betul. Oke Bu Grace, nah betul, Coach. Ketika Ibu Grace sudah seimbang antara kesehatan dengan pekerjaan, sehingga kesehatan kita itu prima, pekerjaan tidak tertunda, manajemen waktu sudah tertata dengan baik. Kira-kira dampaknya seperti apa, Bu? Dampaknya ini untuk diri saya Coach, saya sehat, terus saya damai dalam bekerja. Lalu untuk eksternalnya, saya bisa memberi dampak baik bagi teman-teman saya, karena ketika saya bisa berhasil, otomatis saya bisa membantu orang lain, saya bisa menjadi kayak virus begitu untuk memberi dampak, kayak aku bisa loh, kalian bisa nggak? Jadi seperti itu sih Coach. Wow, Bu Grace, bisa digambarkan nggak? Ketika Bu Grace sudah sehat, pekerjaan tidak tertunda, bisa nggak Bu Grace gambarkan seperti apa kira-kira? Seperti kupu-kupu lagi Coach. Kupu-kupu ya? Saya seperti kupu lagi. Ketika saya dalam tekanan itu berarti saya seperti yang kepompong, dan ketika saya berada saya seperti kupu-kupu yang cantik begitu Coach. Bisa Ibu rayakan seekor kupu-kupu yang lagi menghisap bunga, kemudian dia melahirkan semangat kerja, terbayang pada diri Bu Grace karena ini adalah seorang yang sehat, yang bekerja keras sehingga tercapai cita-citanya. Bisa dirayakan seperti apa? Kalau saya rayakan Coach, seperti memberi hadiah untuk diri saya sendiri ya Coach. Iya, seperti apa hadiahnya? Saya akan Coach ya, berdiri di depan cermin, saya tepuk-tepuk kepala saya dan saya katakan kamu luar biasa, kamu berhasil, kamu keren. Jadi memberi motivasi pada diri saya sendiri, terus dengan memberikan dia makanan yang disukai. Begitu Coach. Oke, luar biasa. Oke Bu Grace, sebentar lagi sesi coaching kita ini akan berakhir. Kira-kira menurut Bu Grace ini sudah tercapai tidak tujuan daripada yang diinginkan saat ini? Sudah Coach, saya sudah menemukan apa yang saya inginkan Coach. Langkahnya, sumber dayanya, terus tadi dari bantuannya Coach tadi saya bisa metafora ya Coach ya, diri saya seperti kupu-kupu itu baru kepikiran barusan masuk. Terus cara merayakan seperti apa, saya ingat lagi kupu-kupu seperti apa. Jadi saya terbantu Coach. Amin, terima kasih Bu Grace. Oke Bu Grace, nah kira-kira apa kesimpulan yang dapat kita ambil atau Bu Grace ambil pada sisi coaching kita yang sangat singkat? Kalau bisa disimpulkan sih. Yang bisa saya simpulkan ya Coach, saya bisa menemukan langkah yang selama ini mungkin buat saya itu terlalu simpel ya Coach ya, tapi sangat bermanfaat dengan alarm dan membuat jadwal, lalu dengan dukungan teman-teman saya bisa menyimpulkan bahwa ketika saya berhasil, saya bisa menyamakan diri saya seperti
kupu-kupu ini saya bisa sehat dan saya bisa memberkati orang lain. Seperti itu, Coach. Biasa sekali kesimpulannya yang dapat diambil. Iya. Semoga Bu Grace bisa berimbang antara kesehatan dengan pekerjaan. Pekerjaan penting, Amin. kesehatan juga penting. Amin. Seperti itu Bu Grace ya. Betul. Oke Bu Grace, kapan betul, langkah Coach. ini akan di-action plan-kan ini? Mulai hari ini, Coach. Saya mulai hari ini langsung membuat action plan-nya, membuat jadwalnya begitu. Ya, kalau bisa hari ini, kenapa harus ditunda hari besok seperti itu Bu Grace ya? Iya, betul Coach, betul. Oke, terima kasih Bu Grace yang sudah meluangkan waktunya untuk training, latihan coaching kita pada hari ini, setidak-tidaknya menambah skill kita dalam men-coaching. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih oke lagi, lebih prima lagi dalam rangka menghadapi klien, juga bagaimana kita bertanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Grace. Selamat pagi, selamat bekerja. Terima kasih. Semoga Bu Grace sehat. Amin. Terima kasih Coach. Oke.